Cak Purbo, mohon tanggapan Kiai Nur tentang video klan Ba'alawi di RI sudah lebih 4 juta orang. Jika mereka mau bertindak katanya RI akan habis. Kok kelama, ngelunjak sekali itu. BIN dan Mabes TNI wajibnya cari itu orang, apa maksudnya? Nggih, harus diminta klarifikasi Pak Cak Purbo. Ini namanya memanas-manasi suasana. Indonesia ini masih banyak pekerjaan lama, pekerjaan baru yang belum terselesaikan. Malah justru ditambah-tambahi dengan informasi yang 4 juta orang ini dari mana? Nggak benar. Ba'alawi di Indonesia itu paling 110 jutaan. 110 ribuan. 110 juta. 110 ribuan. Ya kalau 4 juta itu muhibinnya. Nah di Indonesia ini 282 juta ya. 4 juta kalau mau melawan 282 juta itu rumusnya apa? Mana? Kecuali mereka menduduki ya posisi-posisi penting di negeri kita. Sama seperti ketika dulu seandainya Ba'alawi Ahmad Al-Aidid menguasai negeri kita, mati kita sudah. Hancur kita. Hancur karena puncak atau tampuk kekuasaan di tangan mereka. Sulit untuk meruntuhkannya. Oke, jadi ini harus dimintai klarifikasi. Tugasnya BIN ini. Oke, TNI juga begitu. Ini maksudnya apa? Mau nantang atau bagaimana? Bahaya kalau dilayani, bahaya. Bisa sama seperti tahun 65, 66. Bisa sama seperti Perang Jawa. Samboja, kenapa para penguasa negeri ini tidak menyadari bahaya yang mengancam Nusantara? Kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara ini masih kurang, Bu Samboja. Cinta-cinta uang, butuh kerja lah, wis. Urusan cinta bangsa negara, unduran, kayak ngono. Mereka akan bersikap seperti itu, acuh tak acuh. Justru harusnya ya para pejabat penguasa kita itu menyadari kenapa kiai-kiai kok bergerak misalkan. Kayak saya nih, kenapa kok tidak lelah-lelah untuk bergerak seperti ini? Ada apa ini? Pasti ada yang luar biasa kejadian sehingga yai-yai yang ada di Nusantara ini mewanti-wanti kita untuk bangkit bersama. Ini saking cintanya para kiai-kiai Nusantara terhadap negerinya. Harusnya begitu, harusnya. Padahal bela bangsa dan negara itu kewajiban kita bersama. Bukan hanya kewajiban saya atau Pak Yai Joko Selamat saja, enggak. Semuanya sama. Bertanggung jawab terhadap negaranya. Dalam setiap pembaharuan ya, itu akan ada penyusupan. Di antaranya ketika masuknya paham sosialis yang dibawa oleh seorang Yahudi yang bernama Hendrik Jacobus Snevliet, orang Belanda yang berpaham sosialis yang membawa PKI pertama dengan ISDV-nya itu ke Indonesia, ke Surabaya. Pertama kali ISDV itu Surabaya, baru pindah ke Semarang. Hendrik Snevliet itu juga mulai menanam benih pembaharu untuk bangkit melawan kolonial Belanda pada waktu itu. Lalu diamini, diikuti oleh Musa Al-Munawwar Al-Ghadri, Semaun, ya, Nyoto generasi kedua setelahnya. Lalu Aidit, Habib, Ahmad Sofyan Barokbah, lalu Habib Fahrul Barokbah, lalu disusul dengan Habib-Habib yang lain yang berpaham komunis. Ini penyusupan, kita harus hati-hati terhadap penyusup-penyusup yang mau mencampur adukkan antara budaya yang negatif yang dibawa dari asing masuk ke Indonesia. Termasuk diantaranya itu saya kurang suka ngomong dengan antum, ante itu. Saya itu sering berbicara dan komunikasi dengan masyayikh, guru tuan guru saya dari kalangan Al-Irsyad, dari kan banyak, tapi saya tetap panjenengan ya. Panjenengan ya, misalkan sampeyan, panjenengan, sampian, panjenengan, nggak pernah saya anta, ana, antum atau you, dan lain sebagainya. Enggak ya, saya memakai bahasa-bahasa setempat. Apakah kita tidak mau maju dengan mengadopsi tradisi luar? Enggak begitu. Tradisi luar tetap kita terima, tapi jangan sampai merusak tradisi kita yang baik. Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, ini kita terapkan sesuai dengan usul fikih, kaidah usul fikih kita. Bangsa kita bangsa yang kaya raya, kaya budaya, kaya bahasa, kaya sumber daya alamnya, dan bahkan sebenarnya kaya sumber daya manusianya. Cuma masih belum aktif semua. Di antaranya
akan kalah oleh negara adidaya, khususnya dalam hal ekonomi kita. Para penyelenggara bangsa yang kita amanai bersama untuk mengelola negara ini harus tanggap. Jangan sampai rakyat yang menjadi korbannya. Ini bagian daripada penyusupan-penyusupan budaya-budaya asing yang tidak memiliki nilai kebaikan atau positif, datang untuk merusak. Tidak hanya masalah, kalau misalkan anak, antum-antuma, anti nggak masalah, itu nggak terlalu. Yang berbahaya itu kan paham komunis itu. Ya kalau kita lihat Islam, Nasrani, ya Katolik, Protestan, ya Konghucu, Hindu, Buddha, yang dari India bukan yang asli Nusantara, itu semua kan ya imporan semua, impor semua. Tapi tetap kita terima karena mengandung nilai kebaikan, demi kebaikan bersama anak bangsa. Tetapi kalau merusak, misalkan paham radikal, ya, paham penebar teror, ya, termasuk akhlak yang tidak karimah, yang damimah atau mazmumah, ya harus kita tolak. Termasuk diantaranya adalah pendidikan cangkem elek. Bahasanya itu cangkem elek. Ngomong kok enak, ngotot melek-elek uang di muka umum ya. Ulama yang bejat, presiden goblok. Udah beda, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Aja lu anak Tuhan dari mana? Kan Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur melihat dari mana? Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Kurang ajar, kurang ajar dia. Goblok. Kiai pun kalau melawan mereka akan dikata-katai cangkem elek itu tadi. Dengan kata-kata yang keluar dari cangkem elek. Dasar cangkem elek itu basa Jawa. Ya, famun, bahasa Arabnya itu famun yang wairu hasanin. Fam yang tidak baik lah, bahasa halusnya seperti itu. Nah ini kita bisa menilai bersama. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Kita tahun 1914, sebelum merdeka, itu sudah mulai ada penyusupan, ya, ini tadi yang saya terangkan. Masuknya paham komunis yang dibawa oleh seorang Yahudi berwarga negaraan Belanda, Hendrik Sneveliet itu. Lalu mengkader pengikutnya secara bertahap dari kalangan terpelajar, bangsawan, dari Surabaya, lalu pindah ke Semarang, lalu menjadi Partai Komunis Indonesia. Dulunya ISDV itu. Lalu setelah itu secara regenerasi terus mencari ya pengikut-pengikutnya yang mau diajak bersama untuk bangkit. Sebenarnya PKI pertama 1914 sampai 1926 yang berontak terhadap Belanda di Sumatera Barat, lalu disusul di Jawa Barat, lalu disusul berikutnya di Sumatera Utara, ya, itu tujuannya ya untuk merdeka dari Belanda, tapi bukan untuk corak asli ya budaya bangsa Nusantara, tapi ala mereka. Ya ini nanti orang-orang Nuswantoro semuanya akan disuruh masuk ke paham sosialis, komunis, marxis. Akan dipaksa, kalau nggak mau ya dibunuh. Ya. Karena paham komunis itu sangat kejam. Dan diantaranya jelas diamini oleh selain Semaun yang bertemu bersama di Surabaya, di Peneleh, kos-kosannya Pak Karno, bersama dengan Kartosuwiryo, Muso Munawar Al-Qadri, ya. Lalu benar-benar melakukan uji coba pemberontakan terhadap Belanda. Kalau ada pengikut komunis yang mengatakan, oh PKI itu berjuang melawan Belanda, iya benar melawan Belanda, tapi untuk mendirikan negara versi mereka yang berhaluan komunis, seperti Soviet dulu, kiblatnya. Pertama kali Rusia atau Soviet, belum ke China, lalu yang kedua ke China. Lalu setelah tahu sepak terjang PKI yang uji coba unjuk kekuatan bersenjata Sumatera Barat dan Jawa Barat, maka tahun 1927 dibubarkan oleh Belanda. Walaupun dibubarkan itu tetap namanya ideologi ya, tidak bisa dimatikan ideologi. Lalu kader-kadernya semburat lari ke luar negeri. Ada yang ke China, ya, ada yang ke Cekoslowakia, ada yang Timur Tengah juga, dan ada yang ke Rusia atau Soviet.
Di antaranya adalah Musa Al-Munawwar. Sehingga Musa Al-Munawwar itu sebenarnya kalau kita teliti anaknya yang bernama Muhammad Al-Ghadri kelahiran Surabaya 1926, itu sebenarnya bukan anak aslinya Romo Kiai Ronowijoyo, pengasuh pondok pesantren yang ada di Pagu, Kediri sana. Tapi anak gawannya Nyai Juru. Nyai Juru menikah dalam kondisi janda membawa anak. Nah, anaknya ini tidak anaknya asli Mbah Ronowijoyo Kiai. Lalu Mbah Ronowijoyo berubah nama menjadi Kiai Haji Hasan Muhyi. Mungkin kurang kerasan di lingkungan pondok pesantren Kapurjo, akhirnya dititipkan ke adiknya Romo Yaya atau kerabatnya yang seorang pegawai KUA dulu, di Martorejo. Lalu orang mengenalnya bahwa Musa itu anaknya Yai Martorejo. Padahal tidak. Nggak mungkin seorang anaknya orang Lugu bisa menguasai bahasa Rusia, menguasai bahasa Arab. Sampai pimpinan utama Partai Komunis Asia dan Timur Tengah itu Musa Munawwar Al-Ghadri itu. Dan menikah, sempat menikah dan punya anak di Rusia sana. Punya anak 2. Lalu kembali lagi ke Indonesia untuk menjelaskan tujuannya kepada kader-kadernya. Mohon maaf nih, saya itu mau minum kopi, ya nggak pantas, mau merokok, ya nggak pantas. Mohon maaf nih. Musa. Orang menyebutnya Muso, Paul Musote atau Muso, Musa. Beliau seorang Muslim, itu pinter ngaji, bahasa Arabnya fasih. Itulah penyusup, mulai dari Yahudi Hendrik Snevliet, menyusup, menguasai alam bawah sadarnya Semaun, dan kawan-kawan, ya Muso termasuk diantaranya. Lalu embrio ini melahirkan generasi komunis yang ada di Indonesia. Siapa mereka? Ya termasuk orang-orang dari sana. Lalu Musa juga menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Yogyakarta, mendapatkan anak Margono, dan memiliki anak juga yang bernama Muhammad Al-Ghadri, Al-Qadri. Marga Al-Qadri itu dari mana? Ya, dari Pontianak, dari membawah Pontianak. Muhammad Al-Qadri gara-gara juga terlibat tahun 65 memberontakkan G30S, merampas RRI, ya, lalu dibersihkan oleh ABRI, dihukum sampai keluar dari hukuman tahun 1984. 1984 keluar dari penjara, murtad karena dekat dengan pendeta, lalu dibaptis Muhammad diganti dengan Paulus Al-Ghadri, lalu menikah dengan Paulina Sukarti, Nasrani, di Kebayoran Baru, Jakarta, menempati rumah di sana, memiliki anak di Magetan. Yang sebelum berangkat ke Rusia, istrinya Samsirah memiliki anak yang bernama Winarni dan Winarno. Kalau Winarni itu Mariana Winarni, Magetan. Sekarang kerja menjadi penjahit, entah masih hidup atau tidak, saya belum melacaknya lagi. Kalau Winarno, anaknya alias cucunya Muso, anaknya Paulus Al-Ghadri, ya, meninggal tahun 2002 yang lalu. Nah, ini sebagai bukti bahwa paham komunis itu yang mengembangkan adalah orang-orang yang ahli agama, khususnya agama Islam. Dan diantaranya adalah orang yang pandai berbicara. Ya. Kalau Pak Karno pandai berpidato, berbicara, itu untuk kemanfaatan, kemaslahatan bangsa. Tapi kalau Musa Al-Munawwar dan Fahrul Barogbah, ya, Sofyan Barogbah itu untuk menyusup, menguasai, ya, bangsa, untuk merubah kiblat bangsa. Dan mereka rata-rata adalah Habib Ahmad Sofyan Barogbah. Itu anggota parlemen, termasuk wakil ketua DPRD Kalimantan Timur, lahir di Samarinda. Ya. Dihukum sampai tahun 1984, keluar sebentar lalu meninggal dunia. Habib Ahmad Sofyan Barogbah. Marga Barogbah itu ya Ba'alawi, ya Habib Barogbah, Habib Ba'alawi. Duriahnya Alwi bin Ubaidillah, ya Habib. Itu yang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Lahirnya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, menetap di Samarinda, Kalimantan Timur, dihukum di Balikpapan, lalu keluar dari hukuman beberapa waktu, nggak ada setahun, meninggal dunia. Karena perannya sangat utama dalam perkembangan PKI di daerah Pulau Borneo atau Kalimantan. Kalau yang Sofyan Ahmad Sofyan Barogbah Habib itu
yaitu kelahiran Banjarmasin, tapi pergerakannya lebih banyak di Kalimantan Barat, di Pontianak. Di antaranya beliau bersama komunis keturunan Cina Singkawang memberontak, bahkan sempat merampas ratusan lebih pucuk senjata ringan dan berat di Tapter Auri Sangguledu Sintang, ya, Kalimantan Barat itu, lalu memberontak, akhirnya mati ditembak. Umurnya cuma nggak lama sih, 48 tahun. Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Kalau Habib Fahrul Barokbah itu Kalimantan Timur, Habib Ahmad Sofyan Barokbah itu meninggal di Kalimantan Barat, Pontianak, di hutan-hutan. Meninggalnya itu sulit dievakuasi dari hutan. Nah, Habib ini, Habib. Apakah dijamin surga? Nggak ada jaminan surga. Apakah keturunan Rasulullah? Palsu. Palsu. Ya, sama dengan Habib Ahmad Aidit. Jadi kalau ada ceramah dari Habib, seakan-akan membela bangsa kita, menyerang PKI, itu hanya akting belaka. Karena apa? PKI itu di depan matamu, keluargamu sendiri, gitu loh, yang memecah belah bangsa ini. Kalau misalkan Kang Ustadz Alfian Tanjung misalkan ya, mengarang buku PKI, loh Kang, sampai nggak tahu sejarah PKI awal, PKI kedua. Siapa mereka? Mereka itu dari kalangan Habib Alawi yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi kita. Lalu dipercaya. Sampai sekarang, Habib Ahmad Sofyan Barokbah, Habib Fahrul Barokbah itu masih dimuliakan oleh umat Islam Kalimantan. Karena apa? Umat Islam Kalimantan sudah termakan keyakinan bahwa keturunannya Kanjeng Nabi, darah Nabi. Ya, inilah yang namanya penyusupan. Di zaman pembaharuan ada penyusupan. Sama seperti lagunya Bang Haji Oma Irama yang saya nyanyikan tadi. Jadi kita harus hati-hati dalam menerima informasi. Siapa yang benar-benar tulus demi bangsa ini atau sebaliknya. Dan kita mampu menilai siapa yang selama ini berakhlakul karimah atau berakhlak adzamimah atau madmumah. Ya, sekarang sudah mulai terlihat semua karakter aslinya bagaimana. Kita bisa menilainya tanpa harus saya mengatakan dengan perkataan yang kotor seperti perkataan mereka. Nggak perlu. Jenengan sendiri yang menilainya. Dan bangsa ini sudah cerdas semua. Saya yakin di era zaman penuh teknologi, alat-alat canggih seperti ini kok masih ketinggalan informasi itu sangat disayangkan. Dan kalau bisa secara bertahap, ya. Santri-santri kita yang mondok di pesantren-pesantren yang tidak jujur kiainya, tinggalkan saja. Secara bertahap loh, ya. Secara bertahap tinggalkan saja. Kalau toh misalkan pengasuh pondok pesantren itu masih ngaku-ngaku darah suci Nabi, saya keturunan Nabi, kamu harus totalitas menghormati, tinggalkan saja secara bertahap. Tolong wali-wali santri ya, kalau mau mondokkan putra putri ya harus milih ya guru yang tepat. Karena kalau salah maka bahaya masa depannya. Saya kemarin dipesan sama Kang Masnya, Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji dari Pamutan Rembang, Jawa Tengah, yang beliau berada di keluarga Mbah Yai Mutamakin Khajen Argoyo Sopati, tapi mendirikan pesantren di Yogyakarta. Tapi pesantrennya pesantren yang modern. Pesantren yang mendidik santri tidak hanya paham ilmu agama saja, tapi paham ilmu pertanian, ilmu bisnis untuk masa depan. Tidak hanya paham kitab kuning saja, tapi juga ada pendidikan formalnya. Termasuk ya mulai dari dasar, menengah, pertama, atas, lalu ada jenjang kuliatul mu'allimin wa kuliatul mu'allimatnya. Nah, yang penting itu keterampilannya itu. Nggak usah mondok di pondok saya, nggak usah. Pondok saya ini khusus. Saya nggak menerima santri banyak, karena santri-santri di pondok saya ini adalah khusus bagi fakir miskin, yatim piatu, dan du'afa. Jadi saya nggak promo ya, pondokkan saja ke pondok pesantrennya Kiai Haji Maduddin Usman, pondok pesantrennya Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Ahmad Tamamunji, pondok pesantrennya Gus Hasan Sarif, Gus Abbas, Gus Aziz Jazuli, ya sana saja, jangan di pesantren saya. Kalau pesantren saya terbatas, karena khusus untuk kalangan terbatas juga. Karena gratis semua, nggak ada biaya sama sekali. Oleh sebab itu berhati-hatilah kita sebagai wali santri mendidik putra-putri kita, jangan salah asuh
salah asah, nanti salah asih nanti. Ini secara bertahap, secara bertahap. Kalau memang toh pesantren yang dikelola oleh Habaib itu netral, ya nggak apa-apa, tetap bertahan di situ nggak apa-apa. Tapi kalau memang ragu atau merasa aneh hasil didikannya, ya keluar saja. Karena di sana itu penuh dengan program cuci otak, ya. Program brainwashing yang terus-menerusnya. Itu yang paling berbahaya. Nah, inilah yang namanya nanti akan meremehkan budaya kita. Oh, dengan kiai saja nggak mau hormat. Lulusan pondok-pondok pesantren dari kalangan Habaib ya nggak semuanya. Ada yang seperti pernah saya sampaikan, ya ini meremehkan kiai-kiai setempat. Itu bukan keturunan Kanjeng Nabi. Guru saya itu keturunan Kanjeng Nabi asli, ilmunya langsung nyambung sampai Rasulullah SAW. Meremehkan. Nah, inilah yang tidak baik. Demi anak dan generasi kita. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Tadi sudah saya sampaikan, penyusup-penyusup itu adalah anggota PKI yang berasal dari penggedenya siapa? Dari kalangan Habib Ba'alawi. Ya. Musa Al-Munawar Al-Qadri, Paulus Al-Qadri, Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Fahrul Barokbah, Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Itu adalah penyusup-penyusup. Kalau seandainya PKI menang, ya kita akan habis semua. Habis semua. Seandainya pemberontakan di Madiun 48 menang, habis kita semua. Alhamdulillah kemarin berdiri PWI LS Grobogan. Alhamdulillah saya nunggu Pati, Jawa Tengah, dekat Grobogan, hanya lewat Gunung Kapur Utara saja, nyabrang gunung kecil, perbukitan, pegunungan, ya. Lalu Sukolilo, Kayen, ya, Tambak Romo, Gabus, Winong, Pati, ayo berdiri, bangkitlah, dirikan PWI dan LS untuk membentengi umat Islam yang ada di sana. Kita ingat ya, dulu Amir Syarifuddin itu tertangkap di mana? Di daerah Kelambu, pendudukan Kelambu. Kelambu itu ya sebelah utaranya makam Mbah Sunan Prawoto. Ya. Ditangkap Amir Syarifuddin, ya, dikeler lalu ditembak mati di Solo, ya, di Solo. Makamnya nggak ada tulisannya. Amir Syarifuddin, Perdana Menteri itu, Perdana Menteri sebelum Kabinet Hatta, Perdana Menteri Hatta, Amir Syarifuddin. Tapi nggak kapok-kapoknya generasi tumbuh lagi di sana. Berikutnya juga Habib Ahmad Al-Aidid juga mati di Solo sana, sama-sama di Solo semua. Kenapa kok penggerak PKI itu lebih subur di daerah Solo Raya? Karena apa? Solo Raya itu memang sudah jenuh ya dengan kasta-kasta. Tidak hanya Solo Raya, ya diantaranya ya Yogyakarta. Itu sudah jenuh dengan kasta-kasta. Karena ada Kasultanan dan Kasunanan. Di mana pada waktu itu sistem kepemimpinan feodal itu masih berjalan. Sehingga ketika ada angin segar yang dibawa oleh ya Habib-Habib pada masyarakat, diantaranya adalah BTI dan SOPSI, maka mereka mengikuti. Wah, Habib bener ini, sosialis bener ini. Dibagi rata tanah itu, jangan ada orang kaya berlebihan. Akhirnya kaum-kaum berjuis, diantaranya ya kiai-kiai termasuk feodalis, diserang semua oleh PKI itu. Di Solo Raya. Jadi basisnya itu di Solo. Sebab itu kita harus belajar ya untuk mampu memahami sebenarnya itu kalau diambil intisari bukan komunisnya, ateisnya, agnostisnya, enggak, tapi sosialisnya. Karena Islam itu agama sosialis sebenarnya. Adanya zakat, infak, dan sedekah. Cuma belum bisa maksimal pelaksanaannya gitu aja. Islam itu sosialis, tidak perlu nasakom. Nasional, agama, dan komunis, tidak perlu. Cukup di dalam agama itu nasa saja, nggak sakom. Karena di dalam agama Islam itu ada ajaran sosialis. Pancasila kita juga sosialis, sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berlomba-lomba dalam kegiatannya, dalam mencari sumber kehidupannya,